kayak maaf kalau mungkin ya ada orang misalkan tuh keluar kerikil ya kan dari kalau belakang itu gimana ya kan angin bukan angin nah terus keluar kerikil tuh ya kan atau pasir sama batal wudunya keluar batu cincin batal ya tinggal cari iketan. Persiapan subuh gabungan sampai mana, Kong? Dia tinggal ngambil kue, ambil air minum tuh. Nanti tugas Kiki ngambil air minum. terus gua Nanti ngambil kue aja. Senin Terus? Ntar lu jadi MC. Jangan gue kacung aja ntar. Udah biar lu gua aja, ntar jadi Lu aja berantakan. Oh, mumpung ada orang itu. Nah, kemana dia itu? Kok lurus aja? Itu dia mau ngambil wudhu. Lah, masa wudhunya begitu? Kita pun cebok. Nah, kok itu begitu udunya? Nah, kan buka hati. Kita pun cebok kan wudhunya. Biarin, taruh sini. Kita Kacau. diamin dulu, kita diamin. Biarin aja. Ntar kita bantai. Iya, biarin aja biar kecopong jarang aja Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Cung? Naik kontrakan kok. Kan, mau ngapain dong? Oh, sholat. Sholat, emang wudhunya udah bener? Tadi udah wudu. Ah, Nggak tahu iya, bener. wudhu lo kayak capung cebok. Emang wudu yang bener kayak gimana bang? Gua kan udah basah semua ini. Wudhu yang bener tuh ada adabnya, Cung. kayak gimana? Jangan asal yang penting basah doang, bukan begitu. Oh, keren. Oh, gimana yang Ini bener? wudhu kayak mau gerakan TikTok. Lo mau sholat tapi mau gerakan TikTok. Mau wudu yang bener kayak gimana? Contohin Wudhu bang. yang bener tuh ada adabnya. Semuanya pertama tuh baca bismillah dulu, kita bersihin tangan kita, contoh-contohnya semua itu banyak, Cung. Waktu kita ngaji kan dibahas sama Ustadz. dia nggak ngaji kali bang Nggak pantes. Mau lu kemana? Tidur. Tidur kali wah. Haji tidur. Gak kuat main malam. Ustadz lagi nerangin, begini-begini, gue kira emang ngerti ngangguk-ngangguk. Boleh jadi udunya begitu. Makanya. Ada tuh dijelasin di kitab. Oh, iya kitab Sapina kan yang kemarin dibahas sama Nih, Ustadz. diambil kita punya nih, tenang. Semua tuh udah dibahas, Biar lu Cok. paham nih. Makanya kalau nggak Sering misalkan ngaji belum Sapina. tahu nanya, gini Kiki Nah. udah kan sama Kiki. dia nggak mau nanya bang modelannya gue kali ngerti Gua kira selama ini gua udah bener wudunya. Tuh, bab pardu wudu. Nah, kasih tahu Wajib wudu. Kong. Ah, Ada berapa? ada Ada ini. 7 kali. Ada 6. Lebihin aja, Cok. Itu pakai kali. Gede. Namanya juga lagi orang lagi tidur lupa. 6 apa 7? Oh iya. Dengerin nih, dengerin. Jangan Yang tidur. pertama. Yang pertama niat kali. Nah, niat yang bener bagaimana, Cung? Tahu di awal wudu kali. Sebelum wudu ambil Salah, air. emang kalau ngaji tidur begini. Yang bener kayak gimana? Yang pertama Bang? niat. Ah, Oh, furudul wudu sitah. Al-awal an-niyah. ah. Yang kedua, ghuslul wajhi, basuh wajah. Yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Taruh nih. Niat tadi kan yang pertama niat nih. Ah, Gue niat bacain dulu, apa? tenang. Bentar, kita jabarin. Dengerin dulu. Sabar, makanya. Pertama kita fardu-fardunya wudhu nih. Apalagi yang pertama tuh tadi niat, basuh muka, basuh kedua tangan sampai siku. Tuh, yang keempat, mashu syai'in minar roksi, membasuh ya sebagian kepala. Nah, yang kelima membasuh kedua kaki. Ma'al ka'bain, rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki serta dua mata kaki sampai mata kaki. Mata kaki. Yang keenam tertib. Tertib. berarti beraturan tuh jangan sampai lo ngelongkapin Mm-mm. apa misalkan yang tadinya harusnya muka dulu ya kan lo tangan dulu baru muka. Nah, Boleh, nggak boleh Itu nggak tertib namanya. Nggak tertib Kalau niatnya di mulut sah nggak? Sah apa enggak? Mm. Enggak. Enggak. Kenapa enggak sah? Ya, Karena kan? niat itu adanya di dalam Hati. Gitu. Tadi niatnya di mana? Niat gua. Nawaitul wudu air fil adat. Yang di mulut apa di hati? Di mulut sama di hati cuman waktu pas mau basuh pas ambil air. Salah. Ah, yang benar Indah gimana? ghuslul wajhi ketika membasuh muka. Membasuh muka. Wajah. Muka yang mana? Ini. Tuh, makanya
di dalam kitab Safinah ini dijelasin ya qasdu syai'in an-niyah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, ya melakukan sesuatu sambil secara bersamaan. Sama-sama. Kayak misalkan kita nadangin air nih. Kita nadangin air, kita ingin ke wajah, hati kita diniat tuh. Wa itu lirafil hadasil asghar billahi ta'ala. Jadi jangan cuman pas di mulut doang kita ngomong nawaitul wudu, tapi di hati kita nggak baca niat tuh, atau nggak sah tuh begitu tuh. Kalau di mulut namanya lafaz. Talaffuzu bihi sunnah, dapat pahalanya sunnah. Tapi yang harus didahulukan Wajib hati. Ajarin hati berarti Cung, suruh niat. Jangan begini. Nah, tadi kan gue lihat tangan kan begini-gini wudunya. Nah, tak membasuh tangan dari tangan sampai sikut. Nah, itu tuh harus di gini dibuka nih. Kadang-kadang kita perbatasan di sini kita nggak ngerti. Apakah itu kita begini doang udah lewat atau belum? Nah, makanya nih guru-guru kita nih ngajarin biar dilebihin. Jadi istilahnya itu ya Ki? kehati-hatian, lebih kehati-hatian pakai. Dan kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, dia tuh harus digebek. Takutnya ada kerut-kerutan. Dibasuh. Nah, namanya Harus maklum ya rata kan. semua. Kalau ada kerut-kerutan gini kan takutnya air nggak masuk ke situ. Makanya dia harus diusap. Jadi jangan cuma lu begini-gini doang. Takutnya ya maaf mungkin ada kulit-kulit yang ketutup gitu ya kan. Nah, itu nggak kena air. Begitu. Makanya kan tadi gue bilang wudu lo kecapung cebok. Emang cabuk-cabuk kayak begitu kan? Asal kena air doang udah. Begitu, Cong. Tapi itu harus dibasuh kayak yang tadi Kiki bilang, semuanya diusap tuh, dilebihin kalau tangan apenya gitu, lebih baik lebih daripada Kalau kurang. wudu pakai air kopi, Nah, gimana itu? Bagaimana tuh? Lengket. Itu. Banyak semut. Pakai mikir. Banyak semut lah. enak lah, manis. Air kopi kan suci, Cung. Iya, suci itu. Air kopi Boleh kan suci. diminum. Boleh diminum tapi tidak mensucikan kali. Oh, Kalau ini jadi berarti kalau gini Kalau ngopi nggak tidur nih. Namanya juga orang Jatuh. tidur di majelis, kadang melek, kadang tidur, kadang melek gitu, dikit-dikit aja. tapi banyaknya Banyak meremnya. Habisnya mimpinya nanggung. Ini yang begini nih yang nggak patut dicontoh nih. Lagi ngaji untuk tidur. Makanya dapat ilmu cuma setengah-setengah. Tapi itu bahaya juga, Kong. Takutnya dia dengar sebelahnya kagak dengar ya Nah, kan. Maksudnya separuh-separuh, sedangkan kayak tadi wudu aja harus tertib. Nah. Ya enggak, orang nggak tahu kadang-kadang yang mana yang duluan, katanya belakangan. Itu kan udah nggak sah. Kita kalau wudunya dia nggak sah, apalagi sholatnya. Nah, itu. Kadang-kadang orang suka sembarangin wudu, ya kan? Jangankan dari wudu. Kita sebelumnya sebelum wudu kita kencing atau buang air besar atau buang air kecil. Itu dia nggak ya kan nggak bersih nyucinya, kemaluannya lah. Abis itu dia wudu lah, dari situ aja dia udah nggak suci, ya kan? Urutannya Istinja dulu benerin. wudunya, Nah, abis itu baru bener wudunya, baru bisa kita benerin sholatnya. Gitu, Cung. Oke, nah gini biar sekalian tuh kok ngasih tahu ngejelasin ke Kacung tadi kan dia udah tahu nih salah satu misalkan wudhu pakai kopi ya kan itu bisa apa enggak kan sedangkan kopi itu kan bener suci tapi dia bilang nggak mensucikan. Nah lu udah tahu belum ciri-ciri airnya apaan aja yang bisa dipakai buat wudhu? Iya, ada 7. Nanya. Tujuh air yang suci. 7 air yang suci. Yang pertama air hujan. Suci dan mensucikan. Suci mensucikan. Nah, kalau suci banyak ya, tapi ini suci dan bisa mensucikan. mensucikan. Dan bisa buat dipakai buat wudu. Nah, Air teh juga suci tapi nggak mensucikan. extra jos. Apa itu Apa aja tuh 7? Air hujan, terus? air laut, air sungai, air sumur, mata air, salju. Satu lagi? Air gunung. Bukan. Nih, air pertama air hujan, air sumur, mata air, air salju, air laut, Sungai. air sungai, air embun. Yang ngajinya melek begitu. Masya Allah. Gak percuma itu jadi imam kan.
Berarti kalau pakai wudu pakai dengan 7 air itu sah ya. Karena bisa mensucikan. Makanya nggak ada alasan kalau misalkan mau buat sholat nggak bisa wudhu gitu. Jadi dimanapun tempatnya ada sebenarnya air yang suci mensucikan gitu. Tapi dilihat-lihat juga gitu, Cok. Makanya banyak nanya, jangan sekedar ngaji doang. Kalau juga jangan kaget, ntar ada orang hujan ya kan, di wudhunya pakai air yang turun dari genteng aja nggak apa-apa, bener mau tahu wudhunya. Kalau lewatin air genteng nggak apa-apa. Iya kan hujan, yang penting jangan pas pertama kali. Pertama kali turun baru hujan, turun. nah harus ada yang ini nih. jangan. Takutnya tuh genteng ada teh kecengnya. Itu banyak itu tuh. Kalau di genteng ada teh kucingnya, ya kan? Ada kucingnya. Nah, terus kita nggak sengaja atau setelah wudhu kita lihat wah ada kucingnya, otomatis air lewatin itu. Iya. Berarti udah ngeliat kan? Najis itu air. Udah ngeliat kan? Iya bener wudhu lagi. Wudhu lagi. Itu kan udah tahu bahwa itu air. Nah, Najis. nah, Kecuali kalau misalkan ente wudhu nih, ente yakin nih, oh nggak ada nih, daripada ente kesonoan lagi dari air yang langsung misalkan lepek ya kan, dari situ ya nggak apa-apa, tapi yang penting ente yakin nih nggak ada nih, misalkan nggak ada najisnya pakai nggak apa-apa, tapi kalau ente udah selesai sholat pas ngelihat lah ini ada najisnya nih, ya ente ngambil wudhu lagi, sholat lagi, Gitu. Terus kalau misalkan ya hujan nih, kan ngomongin air hujan. Kalau misalkan air hujan itu buat mandi hadas besar gimana tuh? Ya boleh, bisa. Buat wudu aja boleh. Kan suci mensucikan. bener. Semuanya tuh dituju itu mau buat mandi besar, mau buat mau buat wudhu itu jadi. Yang penting harus tahu. Gitu, kecemplungan anu enggak? Kena bisa apa enggak? Najis apa enggak? Siapa tahu dari genteng melewati sesuatu ya kan, yang tadi inginkan. Waduh. Tapi bagaimana dengan air yang ditampung dalam bejana kurang dari 2 kula kena najis? Kurang dari 2 kula kena najis maka Tetap itu najis. hukumnya najis. Kalau itu tampungannya lebih dari 2 kula 2 kula tergantung. Kalau air itu nggak bau. kena ya? najis, iya itu tergantung kan berubah baunya, rasanya, warnanya. Dilihat tuh ya kan. tiga ciri 3 ciri itu. Tapi kalau kita lihat 2 kula nih, misalkan maaf jatuhan bangke cicek lah gitu ya, gatek kita lihat wah airnya masih sama aja bening gitu ya, kita lihat terus juga nggak bau nggak ada ya kan, rasa. nggak udah pakai olas udah. yang penting yakin. Yang penting yakin juga. Situ. Harus tahu tuh ciri-ciri air. Ada 2 kula sama kurang 2 kula. Kalau 2 kula kita boleh tuh kobok ya kan. Misalkan ada wudhu orang lah tuh, lo kok itu wudhunya kok dikobok begitu ya kan. Jadi bukannya jadi mustakmal. Nah itu kalau misalkan airnya lebih dari 2 kula itu boleh kayak begitu. Tapi kalau belum nggak nyampe 2 kula, Kurang dari 2 kula. jangan dikobok. Jadi air itu mustakmal. Nah, biar nggak mustakmal, Biar nggak mustakmal ada lagi guru kita yang ngajarin tuh. Pas kita misalkan ada air seember kecil, kita tahu ini nggak bakal nyampe 2 kula ya kan. Gimana caranya biar kita bisa kobok lah atau ada sedikit itu kita pakai begitu. Caranya pas lagi kita nyemplungin tangan ke dalam air, pas kita pengen cabut itu kita niat tuh. Kita jadikan tangan kita sebagai gayung. Gimana ini niatnya kalau bahasa Arabnya? bahwa itu istighfar. Nah, baitul istiqlal. Jadi kita niat tangan kita sebagai Sebagai gayung. gayung. Jadi ya namanya gayung ya wajar aja kalau mau bekas gayung itu istilahnya netes lagi. Iya. Gitu. Karena itu bejana atau ember agak ada gayungnya. Gitu. Jadi itu air nggak mustakmal kalau kita niatin tangan kita sebagai Gayu. Paham Jom? Alhamdulillah nih penjelasannya udah sangat jelas. Ya kan, insya Allah ngerti lah. Nah, untuk sekarang ini ya, terus untuk wudhu sendiri apa sih yang membatalkan wudhu gitu kan? Nah, yang membatalkan wudhu. Ini pada ngaji semua nih. Apa sih yang membatalkan wudhu? Ini Gitu? yang ada nih di sampinannya. Yang udah pasti. Itu ada 4. Keluar sesuatu. Pasti keluar sesuatu dari Khariju minal Dari Nih. lubang. Wow. Lubang apa dari lubang apa? Wudhu. Ngeren. Yang membatalkan wudhu, ya,
arba'atu asya, ada 4 yang membatalkan wudu. Ya. Al-awwal al-khariju min ahadis sabilain, min kubul au dubur. Tuh, keluarnya sesuatu ya dari 2 jalan, yaitu kubul kemaluan atau dubur. Lubang belakang, lubang depan atau lubang belakang. Rihun au ghairuhu. Nah, keluarnya angin Rupanya angin atau selainnya. atau selainnya. Temen-temennya tuh. Iya. Artinya bisa begini, maaf dipotong Pak Is. Kayak maaf kalau mungkin ya ada orang misalkan tuh keluar kerikil, ya kan, dari lubang belakang itu gimana? Ya kan angin bukan angin. Nah terus keluar kerikil tuh, ya kan, atau pasir, sama batal wudunya. Keluar batu cincin. Iya. Tinggal cari iketan. Tapi batal nggak begitu wudunya? Batal segala sesuatu yang keluar gitu kan. Nah, iya, apapun betul. Itu dari kemaluan ataupun dari Belakang. juga. Kecuali ada nih Ah, ilal mani. Nah, Kecuali keluar mani itu gak batal wudu. mandi Tuh, nggak di sini. batal wudu. Tapi wajib mandi. mandi. Tuh. Tidak membatalkan wudu, tapi wajib Wajib mandi. Kalau habis mandi, otomatis kita bersih-bersih. Wudu lagi nggak? Ya wudu lagi, tergantung. Bagaimana dia mandinya ya? Bukan begitu. Tapi pertanyaannya sekarang begini, ya kan kita kencing aja harus wudu dong. Kok yang keluar mani kagak batal wudunya, tapi wajib mandi? Kenapa itu? Kenapa tuh Ki? Kan Bukan begitu. karena mani bukan najis. Karena najis, mani bukannya najis, Mandi betul. bukan Tapi najis. tapi wajib dia mandi. Wajib mandi. Tapi kenapa kalau misalkan kita kencing, kita nggak wajib mandi, cuma wudu doang? Gimana itu, Cung? Sama padahal sama-sama najis kan itu. Nah, Kencing najis kan mandi. Mani nggak Mani najis. nggak najis. Mani najis itu masuk najis dong. Kenapa? Terus fadilahnya kenapa? Kan begitu ya kan? Kalau misalkan kita punya wudhu, nggak taunya keluar mani begitu, kita nggak batal wudhu. Jadi misalkan kita kena fadilahnya, salah satunya kita masih tergolong orang yang masih ada wudhunya. Misalkan di dalam suatu majelis, gurunya nanya gitu ya kan, man minkum ya kan, mana yang di antara kalian nih yang masih ada wudhu, kan begitu. Nah dia boleh tuh angkat tangan, anak Syekh, oh benar, walaupun dia keluar mani, tapi dia masih ada wudhunya. Andai kata dia mati, dia masih tergolong orang yang punya wudhu. Oh itu fadilahnya. Boleh sholat gak? Kan dia masih punya wudu. Dia masih punya wudu, tapi kan nggak suci nyatanya ya. Karena harus mandi. Berhadas besar. Emang kalau pembahasan jebakan ini apa seru gitu. Seru, iya. Buat kita bahas. Seru. Lanjut nih. Lanjut. Terus lanjut kan baru pertama tuh. Tempat Yang kan. kedua. Kedua. Atani zawalul akal Ah, ya bin naumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Artinya Ki, Artinya al-kharij. yang kedua hilangnya Hilang akal akal. disebabkan tidur atau yang lainnya ah. ya, kecuali tidur orang yang tetap pada tempat duduknya, Pantatnya masih nahan di atas bumi. di atas bumi. Contohnya kayak Bang Ipan, nah, kayak begini. Jadi Tidur nih. pantatnya masih ketahan ya sama ini nih kan dasarannya. Karena kenapa dibilang begitu? Karena misalkan dia lepas pantatnya atau kebangun ngangkat, maka kita nggak tahu karena kita lagi tidur, hilang akal kita. Jangan-jangan maaf ya gak, tali yang lubangnya itu kebuka ngempos, terus anginnya keluar nggak paham. Itu tapi ketika kita masih ketahan, kata guru kita begini, insya Allah itu masih kejaga, jadi nggak apa-apa itu begitu. Itu biasanya sholat Jumat. Nah, tiduran. tapi kan kadang ada orang yang nggak ngerti, wah tidur tadi gua harus wudu lagi apa enggak? Ya kan begitu ya kan, kadang ada orang yang nggak ngerti ya kak, wah tadi gua tidur wudu lagi nih. Nah tapi kalau ada orang yang paham ilmunya enak ya kan, makanya kenapa orang ilmunya paham agamanya dia lebih mudah ya kan. Dia tidur di salat Jumat tapi duduknya kayak Bang Ipan atau kayak kita nih begini. Nah, udah nggak usah wudu lagi.
langsung bangun. Kalau duduk kayak begini Ki, lagi tidur Ki gimana Ki? Lagi tidur, tapi pantatnya yakin maksudnya. Nggak bergerak. Nggak Nggak ngangkat, ngangkat. nggak ngangkat. Tapi yang khawatir kan kadang ada orang pas lagi saking ngantuknya nggak tahu begini kan. Oh. Ya kaje. Nah, nggak. Kayak rem kontainer tuh. Rem angin. Oh iya rem angin. Kayak begitu. Rem angin Kiki yang paling jago. Aduh. Suara Kiki. Nah, lanjut Yang ketiga, ya iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Ya, bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan Oke. tanpa penghalang ya Ki. Tanpa penghalang berarti kulit ketemu kulit ya. Oke. Kalau Yang misalkan- bukan Mahramnya. Ya bukan mahram. Kalau misalkan nih kulit ini ketemu rambut gitu, yang bukan mahram ya gimana? Batal apa enggak? Batal. Enggak batal. rambut, Ah, kuku, gigi. gigi. Pegang batu gigi. Pegang itu gigi. Gigi lo tarik. Tapi kalau misalkan bini bersentuhan batal. Nah, itu Batal kalau bini. Kenapa begitu? Oh, batal. mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Mazhab Syafi'i Syafi'i. itu batal, Membatalkan. bersentuhan kulit dengan buah mahramnya itu batal. Tapi kalau mazhab Imam Malik itu nggak apa-apa. Tapi juga syarat-syaratnya lain lagi. Nggak sembarangan Nggak pakai sembarangan aja. kita pakai. Misalkan kita lagi umroh ya atau Umroh. Haji. umroh atau haji lah. Kan Kita kalau tawaf umroh, nyampur pasti tuh. kan iya, pasti bersenggolan. Apakah kita pakai wudunya mazhab Imam Syafi'i? Kita jangan, kita pakai wudunya mazhab Imam Malik. Imam Malik. Terus ada nggak sih bedanya antara cara wudhu Imam Syafi'i dengan cara Wudhu Imam Malik. Ada salah satunya, kalau yang aneh tahu, aneh juga nggak begitu paham sama mazhab Imam Maliki ya. Kalau di dalam, kalau misalkan di mazhab Imam Maliki dia misalkan ngebasuh ini nih sebagian rambut. Kalau kita kan tadi disebutin tuh sebagian kepala. Kalau Imam Syafi'i kita cuman air netak kita giniin doang ya. Yang masih ada di kepala kita rambut, abel kata seujung ini juga itu sah. Tapi kalau di mazhab Imam Malik dia nggak boleh. Dia harus begini. Harus merata. Nih tangannya gini nih, tet, Balikin kebalikin lagi. lagi. Nah, itu baru bisa begitu. Dan nggak cuman sampai situ doang, kita harus pahamin juga apa nih yang membatalkan wudhu di mazhab Imam Malik. Kalau kayak tadi kita kan 4 tuh, yang lagi dibahas sama Ustaz Bais nih, ya kan? Tak, ya kan? Kalau di mazhab Imam Malik, salah satunya dia jangankan kentut, perut bunyi, Batal. begitu ya kan? Ada kadang-kadang suka begitu, dia batal. Tuh, jangan sampai ente pas lagi pengen umroh ya kan, ente wudu ya kan, tempat wudu, ya kan deklar wudu agama ya orang cek tetep perut kerekak lu masih aja rom ya kan. Nah, biasa itu, makanya kita jangan sembarangan main pakai aja, tapi harus juga belajar tuh. Nah, ini kan sebagian aja ya kita ngupas istilahnya. Kayaknya ada sedikit tahu lah kita tentang perbedaannya gitu. Terus. Nih, yang keempat sekarang, Cong. Cong, Iya. jangan tidur. Apa Yang keempat, masul kubul al-adami au halati duburihi bi batnir raha au butunil asabi'. Nah, menyentuh kubul ya atau kemaluan ya atau menyentuh lingkaran dubur. Lingkarannya belakang. lingkarannya matahari ya. Tenang lah, Cong. Aku udah punya anak bang. Dengan apa tadi? Bibat nirahah au butunil asabi, dengan telapak tangan atau jari-jarinya. Nah, yang disebut batnur rahah nih. Lapak nih, tengah nih, daging lah, daging Butunil tengah. asabi ini. Nah, jadi kalau kemaluan palanya helmnya ya. Helm. Menyentuh yang tadi itu butunil asabi atau batnur rahah batal wudu kita. Kalau begini batal. Kalau begini Kalau Kalau megang ini begini nih, kalau misalnya begini,
Enggak. Enggak kan Kenapa? enggak kena bukan ini sama ini yang Wah, dimaksud. nggak tidur Apa ini berarti. namanya, Cung? Hah? Babur roha? Loha, butunir, Butunin. asobi. 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 Ya, begitu. Butun asobi. Cakep. Babun roha, butun asobi. Asobi ya. Asobi. 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 Begitu. Perut jari. Iya. Yang Nah, kalau terus kalau misalkan orang nih gue juga nanya nih kan, orang misalkan dia lagi BAB terus kah atau sering ngentut-ngentut, dia mau sholat, dia punya wudhu nih, ya kan dia asal wudhu, dia pas mau sholat ngentut lagi atau buang air besar lagi, terus-terusan lah begitulah, sampai akhirnya dia susah buat sholat. Pernah Gimana tuh tuh? gue juga ngelihat orang gitu, Ustadz juga pernah ngebahas kan Ki. Iya. Gimana tuh cara sholatnya? Itu kalau orang yang senantiasa berhadas, ya kan, itu ada syarat-syaratnya. Dia salah satunya itu kalau pengen sholat harus masuk waktu. Masuk waktu. Oh, dia di Sapina juga ada tuh. Pas ajan berarti itu ya. Ya, jangan sebelum misalkan dia mau sholat johor, sebelum ajan johor dia udah wudhu. Habis ajan johor baru dia sholat. Itu nggak boleh kalau orang yang senantiasa berhadas tuh. Misalkan berhadas itu ya apa kayak maaf tuh orang kencing mulu, atau dia lagi sakit perut, lagi ya itulah lagi Buang angin. buang-buang air mulu ya kan. Nah itu jangan begitu. Dia kalau mau pengen sholat wudhu habis ajan. Habis Udah azan. kedengar azan ya kan, udah masuk waktu sholat, dia langsung buru-buru nih sholat, apa wudhu. Abis wudhu, jangan dia duduk lagi, atau jangan dia main handphone dulu ya kan, langsung dikerjain tuh sholat. jangan ngaret dah. Jangan pakai ada ini anak Indo lah ya kan. Dan udah gitu pun nggak nyampe situ doang. Dia kalau menurut Ustaz Asmawi, aneh diajarin, itu dia cara niat wudhunya lain. Oke. Kalau kayak kita kan tadi itu tuh, Pak Is bilang ya, kan nawaitul wudu ali rafil hadasil asgori atau nawaitul rafil hadas ya kan. Nah, kalau misalkan orang yang kayak senantiasa berhadas itu, dia niat wudunya nawaitul wudu'a ya kan, listibahatis shalah. Untuk ya Allah. Untuk diperbolehkan untuk sholat. Kayak Gitu. tayamum itu niatnya Ki. Kayak tayamum. Walaupun dia lagi takbir atau rukunya kelepasan gitu kan, tetap masih boleh dilanjutin. Ya, ada yang bilang ulama begitu. Tapi juga dia ya misalkan dia masih bisa nahan, nggak harus tahan. Karena kan yang namanya itu kan udah qadarullah ya, ya kita nggak bisa inilah ya kan nyakit kayak begitu. Kayak misalkan maaf ada orang ya kan nauzumin jalik ya kan keluar mulu nih ya kan air ini ya itu ada kehati-hatian ulama ngajarin guru kita. Pertama dibersihin dulu ya kan, habis dibersihin diikat tuh pakai tisu. Bukan pakai karet. Tutup ya kan, habis itu pakai ada yang bilang pakai plastik. Jadi nahan, jadi itu jangan sampai itu netes. Ya udah buat kehati-hatian. Nah langsung tuh dia wudhu, udah mampu sholat langsung wudhu deh. Nah kayak gitu salah satunya juga tuh. Terus kalau misalkan itu kan yang kayak punya penyakit keluar dari dua lubang lah, misalkan begitu ya Ki ya. Kalau misalkan nih contoh ada orang yang punya luka di anggota badan yang harus dibasuh wudhu, kena air wudhu. Tapi itu sedangkan sama dokter dibilang ini jangan sampai kena air ya Pak atau apapun, itu gimana Ki? Nah, misalkan ada di tangan ya Bang ya. Nih. Dia pertama wudhu dulu ya kan, niatnya wudhu ya kan. Nah, pas udah sampai di tempat yang luka, dia niat tuh. Nah, itu istibahatis sholat. Sama berarti. Nah, jadi dia sekedar aja tuh ngebasuhnya bagian yang nggak kena lukanya gitu. Jadi kayak ada ya mengalir ini aja lah apa istilahnya ngusap begitu. Ada juga ya kan kalau misalkan emang benar-benar membahayakan ya ada juga yang nggak ini ya kan apa nggak usah dibasuh. Tapi kita lebih kehati-hatian aja pakai kayak begitu. Jadi hitungannya masih tetap banyak cara ya Ki. Banyak Walaupun cara. kita sakit mau kayak gimana pun jangan sampai
istilahnya ninggalin sholat. Ya justru itu orang yang benar-benar imanannya lebih masya Allah ya kan, walaupun dia lagi sakit dia tetap pengen sholat, itu orang-orang yang masya Allah. Mana Cong? Jangan tidur lagi. Agak bang, alhamdulillah nih ngerti dikit-dikit. Jadi hitungannya udah mulai hari ini. Ntar kalau misalkan sholat, benerin udah wudunya kan udah hitungannya udah kurang lebih banyak tahu nih. Tadi udah dijelasin sama Pak Ais sama Kiki. Gitu, udah paham ya, insya Allah ya paham Insya Allah ya. paham. Nah, kalau misalkan Tinggal udah praktekinnya aja. Nah, bener, diingat-ingat lagi tuh. Nah, sekarang kita ngebahas tentang mandi wajib nih. Begitu, habis dari wudhu kita ke mandi wajib. Gantian ah. Apa? Udah paham belum mandi wajib? Enggak, Jangan tadi udah kayak capung cebok, jangan-jangan mandi wajibnya juga Waduh. Jangan-jangan pas ngaji